Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Nur Aini dari kelompok 2. Saya akan mempraktekkan studi kasus ABSS multi-currency perusahaan jasa dan dagang, perusahaan Bitinesia pada aplikasi ABSS. Kita masuk dulu ke aplikasi ABSS. Nah, jadi ini tampilan pertama ketika baru membuka ABSS. Jika kita ingin membuat perusahaan baru, maka kita pilih create, atau sebelumnya kita telah membuat perusahaan, kita bisa pilih open. Di sini kita pilihnya create. Lalu ada introduction, kita next aja. Selanjutnya ada company information. Kita masukkan dari company name sampai email address. Kita lihat dulu company name dari Bitinesia, informasi perusahaannya. Nah, ini data perusahaan Bitinesia. Kita masukkan nama perusahaannya, alamat, negara, kota, kode pos, telepon or fax, email, baru di akuntansinya. Masukin company name-nya itu Bitinesia. Lalu address-nya Jalan Pondok Indah, nomor Pondok Indah Raya, nomor 12, Indonesia, Bekasi. Address-nya 17.5.20. Kita input phone number-nya 021 2017 523. Fax-nya 021 123 4567. Email address-nya bitinesia@gmail.com. Kemudian kita next. Nah, di sini kita masukkan last month-nya itu Desember, conversion-nya itu kita mulai dari Januari, baru di akuntansinya, jadi dari Januari sampai Desember 2020. Number of counting periods-nya kita pilih yang 13. Kemudian kita klik next. Di sini ada confirmation, kita next. Nah, di sini kita pilih yang poin ketiga. I would like to use my own account list once again using ABSS Premier. Kita klik next. Ini tempat penyimpanannya ketika nanti datanya sudah selesai dibuat. Jika kita bisa mau merubah tempat penyimpanannya, kita klik change. Jika tidak mau dirubah, bisa klik next. Di sini saya klik next saja. Di sini udah jadi, kita bisa pilih command center. Nah, akan ada tampilannya seperti ini ketika sudah selesai membuat data perusahaan, dan di sini ada nama perusahaannya. Lalu langkah selanjutnya itu pengaturan preference. Pengaturan preference ada di setup. Lalu klik preference. Di sistem, kita pilih atau kita checklist yang ideal in multiple currency. Di sini ada not, kita oke. Kemudian di Windows, kita unchecklist yang poin terakhir. Kemudian di sales, kita checklist yang warn from duplicate invoice. Kemudian kita ke purchase, kita juga checklist di warn from duplicate purchase order. Lalu kita ke security. Kita klik user ID, kita klik new.
Masukkan user ID-nya. Di sini saya memasukkan user ID-nya kelompok 2. Passwordnya, konfirmasi password, lalu oke. Sudah ada user ID-nya, kita oke, lalu oke. Selanjutnya kita ke daftar mata uang. Daftar mata uang ada di list. Kita pilih currency. Kita delete mata uang yang lain. Klik kanan delete. Kemudian sisakan yang ada tulisan lokalnya. Di Bitfinesia ini hanya menggunakan 2 mata uang, yaitu IDR dan USD. Di sini yang USD-nya bisa kita edit, kita ganti menjadi IDR. Currency name-nya rupiah. Exchange rate-nya 1, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik new. Convert-nya itu USD. United. Dolar. Exchange range-nya itu 14.000. Kemudian kita klik OK. Lalu kita close. Langkah selanjutnya yaitu edit data akun. Kita pilih akun, lalu akun list. Nah, di sini kita cari nama akun yang ini, undeposit fund. Kita edit menjadi undeposit check. Kita cari dulu. Ada di poin 1.200. Ini kita klik edit, lalu kita ubah namanya menjadi undeposit check. Oke. Lakukan juga untuk yang selanjutnya. Langkahnya sama. Kita hanya mengubah namanya saja. Kemudian satu lagi ada di 200. Editornya IDR. Oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu tambah akun baru. Ada di menu yang sama di akun list. Kita pilih new. Nah, di sini kita masukkan dia masuknya ke akun tipenya yang apa. Masih other asset yang pertama. Akun tipenya, nama akunnya, kemudian ini header atau detail. Kita masukkan yang pertama dulu. (110) akun name-nya store clip at cost. Lalu oke.
Nah, lakukan hal yang sama dengan akun-akun yang lain. Kita klik new lagi, nama akunnya masih di other asset, phone numbernya 1112, follow, nama akunnya store exit. Nah, karena di sini kan akunnya banyak, kita lakukan hal yang sama dari store exit at cost sampai HPP skincare dengan cara yang sama. Untuk mempersingkat, kita bisa klik new lagi. Nah, kita masukin datanya lagi. Yang ketiga itu bank, akun tipenya bank. Satu dua 1110, akunnya cash IDR. Nah, lakukan hal yang sama hingga data akun terakhir. Selanjutnya kita setting link akun mata uang. Ini kita close, kita ke menu list, pilih currency, lalu kita klik yang rupiah lokal, kita klik edit, lalu ubah link akun pada tab traceable akun, lalu kita ubah yang ini menjadi cash IDR, lalu kita checklist yang attract deposit. Ini tidak perlu diubah, kita pilih akunnya yang customer deposit, ada di akun nomor 2, lalu yang lainnya tidak perlu diubah. Kita ke payable, di sini trade creditor sudah benar, lalu kita ini pilihnya jadi cash, kita checklist I track deposit lagi, kita pilih deposit type, kemudian kita klik OK, kita edit juga yang di USD. Traceable-nya menjadi trade creditors USD. Lalu kita checklist semuanya. Kita pilih ini akunnya Fake Collected. Lalu yang kedua customer deposit. Selanjutnya discount given. Dan terakhir late fee collected. Kita ke akun payable, kita ganti trade creditors USD, lalu kita checklist yang nomor 2, 3, kita pilih akunnya lagi, lalu ini deposit type, akun nomor 1,
lalu discount taken, yang terakhir let face. Jika sudah benar, kita klik OK. Langkah selanjutnya, setup pajak. Kita close dulu. Kita ke menu list. Kita pilih yang text code. Lalu kita klik yang VAT, lalu kita edit. Kita ganti text code-nya menjadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Kita ubah juga rate-nya menjadi 10%. Lalu kita OK. Selanjutnya setup jobs. Kita pilih di list juga, lalu pilih jobs. Lalu kita klik new. Di sini job numbernya itu P untuk produk, name produk, lalu job numbernya J untuk jasa. Kita P, job name-nya produk, lalu kita bisa klik new, J untuk jasa. Kita klik OK. Lalu setup kategori dan price level. Kita close, tetap ada di list. Kita pilih kategori, klik new. Kategori ID-nya L untuk lokal, kita tune lagi. O untuk oversize. Kita OK. Untuk edit price ada di list, lalu ada di list. Kita pilih yang custom list and field name. Kita pilih price level. Di sini level A-nya buat IDR, level B-nya untuk USD. Lalu kita klik OK. Kemudian selanjutnya data pelanggan. Untuk input data pelanggan ada di command center. Kita pilih card file, lalu card list. Kita klik new. Kita ganti card tipenya menjadi customer. Nama customernya yang pertama itu Dandan. Card ID-nya PS-001. Currency-nya kita pilih USD. Kemudian kita ke selling detail. Lalu kita ganti item price list levelnya menjadi USD. Kemudian kita ganti juga text code-nya menjadi PPN. Kita klik. Lalu kita klik OK. Kita new lagi. Untuk customer yang nomor 2.
itu PT salah toko kosmetik di Bitung. ID card-nya PS-002, currency-nya IDR. Lalu kita ke kita new lagi, Julita strip 003. Ini adalah data customer ketika sudah diinput. Selanjutnya, data pemasok. Lakukan hal yang sama. Kita klik new lagi. Kita ganti card tipenya menjadi supplier. Yang pertamanya, name-nya itu PT Mendem. Lalu card ID-nya SU-001, currency-nya IDR. Kita ke buying detail, lalu kita ganti tax code-nya menjadi PPN. Lalu oke. Kita klik new lagi biar lebih memudahkan. Lalu yang kedua itu PT Paragon SU-002. Kita ke dia menggunakan currency-nya USD. Ke buying details lagi, teksnya kita ganti menjadi PPN, lalu oke. Selanjutnya, data pegawai. Kita klik new, kita ganti menjadi employee. Yang pertama itu Laras Ella Rizka, right ID-nya EP001. Lalu kita new lagi, Desta Firman, right ID-nya EP002. Kita oke. Jadi di sini di all cards ini udah termasuk semua datanya. Kalau kita ke customer, ini nama customernya, supplier, ini nama suppliernya, employee, ini nama employee-nya. Kita close. Selanjutnya, persediaan barang dagang. Ada di modul inventory, kemudian kita pilih item list, lalu kita klik new. Lalu kita ketikkan item number-nya. Persediaan barang sini ada kodenya, nama barang, satuan, harga dari rupiah dan harga USD. Kita inputkan item number-nya P001, nama barangnya day print,
Lalu kita checklist I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kita ganti akunnya menjadi HPP Skincare. Lalu kita ganti menjadi Skincare Sales dan Skincare Inventory. Kemudian kita ke buying detail. Di buying details kita ganti buying unit of measure-nya, kita tulis unit. Lalu kita ke selling details. Harganya itu 112.000. Kemudian satuannya pieces. Ini kita ganti juga satuannya pieces. Kemudian harga USD-nya itu $8. Kemudian oke. Lakukan hal yang sama juga untuk persediaan barang yang lainnya. Kedua item numbernya itu P002. Night cream. Kita checklist ini sama. Lalu kita ke buying details lagi. Ke selling details kita ganti harganya menjadi 126.000. Dan kita ganti USD-nya juga 9.000. Kita klik new lagi. Harganya 98.000, $7. Harganya sama, $7 juga. Kita klik new lagi. Facial cost. Harganya 84.000. $6. Lalu kita klik OK. Jadi ini item-item listnya yang sudah diinput. Kemudian selanjutnya persediaan jasa. Yang pertama kita masuk ke modul inventory, kita klik item list, kita klik new. Lalu kita masukkan item numbernya J001 facial acne. Lalu kita checklist yang I sell this item, akunnya, service revenue. Kemudian lakukan hal yang sama dengan persediaan jasa yang lain hingga nomor 6. Selesai menginput, ini adalah item-item dari persediaan barang dan jasa yang telah kita inputkan tadi. Proses selanjutnya yaitu input neraca saldo.
Yang pertama, kita pilih ke menu setup, lalu pilihnya yang balance, akun opening balance. Nah, di sini udah ada nama akun-akunnya, jadi kita isikan sesuai yang ada di neraca saldo ini. Kita coba inputkan. Yang pertama, store equip at cost-nya. Rp200.204.000. 204.000. Kemudian store equipnya minus 150.000. Nah, ini kita inputkan sampai selesai ya. Sampai yang terakhir, retained earnings. Nah, ini adalah hasil ketika sudah selesai semua diinput. Dan di sini ada tulisan amount left to be allocated itu 0. Berarti akunnya sudah balance. Kita oke. Kita ke selanjutnya. Itu saldo awal piutang. Masih sama, kita ke setup. Kemudian pilih balance. Pilih customer balance. Nah, di sini udah ada nama customer-customernya. Lalu kita yang pertama, nama customernya Dandan, jobnya P, kategorinya O, opening balance-nya 100 USD, PO dan nomor invoice. Lalu kita masuk ke ABSS. Kita pilih nama customernya. Yang pertama tadi Dandan. Kita pilih Dandan, use customer. Lalu kita klik add cell. Kemudian kita masukkan nomor invoice-nya, PO, strip 001, date-nya, tanggal 31 bulan 12, 2019, customer PO-nya, INV, strip 01. Total input text-nya 100. Kemudian kita pilih job-nya itu P, produk. Kita pilih kategorinya O, overseas. Lalu kita record. Nah, berarti di sini maksudnya udah ada configuration. Data yang kita masukkan dengan yang tadi opening balance kita sudah sesuai. Berarti kita oke. Dan lakukan hal yang sama dengan nama customer-customer yang berikutnya. Selanjutnya yaitu saldo awal hutang. Pertama kita klik di menu setup juga. Lalu kita klik balance. Klik supplier balance. Lalu kita pilih suppliernya. Yang pertama di sini ada Petemendem. Kita pilih suppliernya Petemendem. Kemudian kita pilih add purchase. Lalu kita masukkan PO-nya. Di sini PO-nya itu PO strip 004. Lalu
nomor invoice-nya INV-04. Tax include-nya itu 8 juta. Job-nya produk. Kategorinya lokal. Kita record. Oke. Dan lakukan juga untuk PT Paragon. Add purchase lagi. PO-nya PO strip 005, INV strip 04, 123 USD. Kategori jobnya itu produk. Kategorinya overseas record. Lalu oke. Kemudian transaksi selanjutnya saldo awal inventory. Kita close dulu. Masih bisa pilih menu inventory. Lalu kita pilih count inventory. Lalu ketikkan jumlah kuantitas tiap barang pada kolom counted. Selanjutnya klik tombol adjust inventory. Kita tulis dulu. Di sini ada day cream, kuantitinya 20. Kita input dulu ya. Yang pertama day cream, kuantitinya 20. Night cream 24. Serum 22. Toner 22. Facial wash-nya 26. Kita klik adjust inventory. Kita continue saja. Muncul tabel seperti ini, kita klik opening balance. Nah, di sini kita tuliskan unit cost-nya tadi. Jumlahnya. Day cream 100.000. Tuliskan dulu. Day cream 100.000. Lalu night creamnya 110.000. Dan serumnya 95.000. Toner juga 95.000. Facial wash-nya 80.000. Nah, setelah itu kita pilih kategorinya. Kategorinya yaitu lokal semua ya. Pilih kategorinya lokal. Lalu kita record. Selanjutnya masuk ke transaksi. Transaksi yang pertama, transaksi pembelian tunai dengan mata uang USD tanggal 3 Januari 2020. Perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Paragon. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Beauty Nesia. Ini adalah item-item yang dibeli oleh Beauty Nesia kepada PT Paragon. Kita coba inputkan ke IBSS-nya. Kita pilih ke model purchase. Kita pilih enter purchase. Kita ubah layoutnya dulu menjadi item. Kita klik OK. Lalu kita input transaksinya. Di sini suppliernya kita pilih PT Paragon. Lalu tadi itu dia pembelian tunai. Dia terminnya kita ubah
menjadi COD, lalu kita inputkan datanya tadi 5, item numbernya night cream, lalu harganya itu $8. Kita teksnya udah, dan di sininya juga sudah oke. Kita klik record, kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 2. Tanggal 3 Januari 2020, Beautynesia membayar transaksi kepada PT Paragon menggunakan bank USD sebesar 44 US dollar. Pengerjaannya, kita pilih ke modul purchase, lalu kita pilih pay bill, lalu kita tuliskan suppliernya itu PT Paragon. Lalu ceknya kita ganti menjadi BK strip 01, tanggalnya 03/01/2020 sebesar 44. Nah, kemudian jika sudah, kita klik record. Selanjutnya yaitu nomor 3, pada tanggal 5 Januari 2020 PT Paragon perusahaan mengembalikan produk kepada PT Paragon atau di return. Pengerjaannya, kita pilih masih di mode purchase, kita pilih enter purchase, layoutnya kita rubah lagi menjadi item, lalu kita isi transaksinya di sini untuk PT Paragon. Termnya kita ganti lagi menjadi COD, lalu purchase-nya kita ganti jadi FE02, FB strip 02, tanggal 5/01/2020. Kemudian kita isi, dia mengembalikannya itu 1. Berarti kita di sini inputnya -1. Item numbernya itu night cream. Kemudian kita klik record, lalu kita ke purchase register, lalu klik yang return and debit, kita pilih receive refund. Di sini karena membebankan invoice yang minus tersebut dengan penerimaan uang tunai sebagai pembelian dana. Jika pembelian yang diretur tersebut asalnya adalah pembelian tunai, maka klik receive refund, kemudian klik record. Jadi sudah selesai. Lalu kita ke
Ke nomor 4, transaksi pelunasan hutang. Pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Paragon dan PT Mendem menggunakan bank cek nomor BK02 dan BK03. Pengerjaannya masih di modul purchase. Kita pilih pay bill, kita pilih suppliernya PT Paragon, lalu ceknya kita ganti menjadi BK strip 02. Tanggal 10 sudah benar. 1, 2, 3. Jika sudah, selanjutnya transaksi nomor 5, tanggal 12 Januari 2020, Jelita melakukan jasa treatment secara tunai. Kita kerjakan. Pertama ada di modul sales, kita pilih enter sales, lalu kita ubah layoutnya menjadi service, lalu kita pilih customernya Jelita, nomor invoice-nya TJ strip 001, tanggal 12 bulan 1 2020. Kita ganti terminnya menjadi repay, lalu kita isi description-nya itu facial brightening gold dan eye treatment. Di sini service ya, kita pilihnya sebesar 140.000. Jobnya kita pilih jasa. Selanjutnya akunnya sama, seharga 112.000. Jobnya jasa. Jika sudah, selanjutnya ke sales register, kita ke open invoice, lalu receipt payment, lalu kita record. Selesai. Selanjutnya transaksi nomor 6, penjualan barang dengan mata uang rupiah. Kita ke menu modul sales, enter sales, pilih invoice, layout ubah menjadi item, kita pilih customernya. Di sini customernya toko kosmetik Cibitung, lalu terminnya kita ganti di sini menjadi 10.
Lalu oke. Kita isi di sini invoice-nya. FJ Street 001 tanggal 20/01/2020. Lalu kita isi transaksinya di sini 5. Item numbernya day cream, harganya, lalu ppn sudah, lalu jumlahnya 4. Itemnya itu serum, kemudian 4 jumlahnya, toner, jika sudah kita klik record. Transaksi selanjutnya tanggal 20 Januari perusahaan menerima pembayaran pelunasan piutang dari Dandan, toko kosmetik Cibitung dan Jelita ke akun kas. Yang pertama, cara pengerjaannya. Kita ke modul sales, pilih receive payments, lalu pilih customer. Yang pertama tadi Dandan. Dandan itu tadi bayarnya 100 dolar. ID-nya RP Street 02 tanggal 20/01/2020. Jika sudah, kita record. Lalu ke yang kedua, toko kosmetik Cibitung, RP03, tanggalnya sudah, dibayar sebesar 500.000. Jika sudah, kita record. Selanjutnya Jelita, ID-nya RP04 sebesar 1 juta. Jika sudah, kita record. Selanjutnya, tanggal 22 Januari 2020, perusahaan mendapat retur dari toko kosmetik Cibitung dengan nomor invoice FJ002 berdasarkan transaksi pada tanggal 20 Januari 2020. Maka pengerjaannya, kita ke modul sales, kemudian enter sales. Kita pilih layoutnya menjadi item, ini sudah item. Kita pilih di sini toko kosmetik Cibitung. Lalu invoice-nya FC02 tanggal 22. Itu kembalian, dia mengembalikannya 1, mendapat retur ya,
Di sini jadi kita tulis -1 itemnya day cream. Kemudian jika sudah, kita record, kita ke sales register lagi, kita ke return and credit, kita pilih apply to sell, kita ubah tanggalnya, di sini tanggal 22. Lalu kita record. Selanjutnya transaksi pada tanggal 26 Januari, Beautynesia melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 6 juta. Kita ke modul akun, kita pilih record journal entry, lalu kita isikan ini date-nya, kita berubah jadi tanggal 26/01/2020. Memonya pembayaran gaji karyawan. Di sini akunnya kita pilih yang ini, debitnya 6 juta. Kemudian kita pilihnya yang cash IDR, jadi kredit ya, 6 juta. Nah, jika sudah, kita ubah ke terminal lokal. Jika sudah, kita klik record. Selanjutnya, kita juga bisa melihat report atau laporan-laporan dari transaksi-transaksi yang udah kita lakukan sebelumnya. Kita bisa lihat di report, terus kita lihat di akun. Nah, di sini ada laporan akun transaksi akrual. Kalau kita mau lihat, kita pilih display. Nah, ini hasil dari laporannya yang terjadi selama bulan Januari ini di PT Beautynesia gitu. Kita juga bisa lihat yang lain di laporan. Kita cari standar balance sheet. Ini juga ada seperti itu cara-cara melihat laporannya. Sekian penjelasan mengenai penggunaan ABSS dari saya. Semoga yang sedikit ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.